Pikiran penuh tanya melihat Ana tergeletak lemah. Tubuhnya layu di pangkuan bapaknya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ku coba semampuku menahan untuk tidak berteriak histeris melihat calon istriku yang sudah tak sadarkan diri. Dalam diam aku terus menekan gigi berusaha agar mulut ini tidak terbuka. Ibu terus saja menangis melihat anak perempuannya lemas tak ada daya. Entah karena apa, asumsi kami semua ia pingsan karena kelelahan. Segera setelah dia melihat keadaannya, ibu menjawab tanya yang aku ajukan. Ibu gak tahu, tadi setelah keluar dari kamar mandi tiba-tiba badannya lemas, lalu jatuh, terus untung ada bapak yang kebetulan lewat, langsung ditangkap oleh bapak. Jawab ibu dengan tatapan penuh khawatir. Sudah Gung, ayo segera kita angkat, perintah Mas Bambang. Aku masih tertegun melihat Ana tergeletak lemas di hadapanku. Sebenarnya ada permainan apa di balik semua ini? Tak ingin berlama-lama tenggelam dalam pikiran penuh tanya, segera aku angkat Ana. Aku coba mengangkatnya. Setelah sebelumnya aku pegang tangannya, tubuhnya masih hangat, nafasnya pun masih normal. Mungkin benar dia pingsan karena kelelahan. Tiba-tiba hal yang tak terduga aku rasakan. Pandangan tiba-tiba buram. Sayup-sayup suara yang aku dengar perlahan menjauh. Terus jauh dan semakin menjauh. Setelahnya segalanya yang aku rasakan berubah drastis. Tubuhku bagai terjatuh di tempat gelap. Kini hanya hitam yang bisa aku lihat. Kesadaran masih aku rasakan, tapi tubuh tak bisa lagi aku kendalikan. Gelap segalanya menjadi gelap untuk sesaat. Aku terus berusaha untuk membuka mata, berusaha mengendalikan tubuhku, namun hasilnya tetap sama. Hanya hitam yang terus nampak dalam pandangan. Tiba-tiba dingin terasa menyelimuti seluruh tubuh. Terdengar suara binatang malam. Pelan-pelan kini aku kembali bisa membuka mata. Hembusan angin bergerak kencang menampar wajah, membuat aku segera terbangun. Pandangan belum terlalu jelas, tapi bisa aku rasakan ini adalah tempat yang berbeda dengan suasana malam. Padahal sebelumnya tak lama lagi pagi akan tiba. Saat pandangan kembali normal, tampak dua sosok besar berbulu hitam berjalan menuju ke arahku. Wajahnya sangat mengerikan, seperti binatang buas dengan taring yang keluar dari mulutnya. Aku terkejut membuat tubuhku kaku tak bisa digerakkan. Rasa takut terasa menyelimuti seluruh badan. Mereka segera mengangkatku yang masih lemas, menyandarkanku di sebuah pohon besar di tengah perkebunan salak. Kini seluruhnya tampak jelas. Aku benar-benar tak lagi berada di rumah. Siapa kamu? Aku di mana? Dengan rasa takut yang masih menyelimuti, aku memberanikan diri untuk mengajak dua sosok itu berbicara. Tanpa menjawab pertanyaan, salah satu dari mereka menampar wajahku dengan keras. Darah segar mengalir dari lubang hidungku. Dilanjutkan dengan sosok yang satunya lagi, menarik kaki, mengangkat tubuhku ke atas dengan kondisi kepala di bawah. Kini aku bertatapan dengan wajah seram makhluk hitam tersebut dengan posisi terbalik. Taring panjang dan mata merah dengan kepala yang terus bergerak menatapku. Tak lama aku dilemparkan hingga terbang jauh dan jatuh menabrak pohon salak. Durinya menancap di kulitku, membuat perih dan linu begitu terasa. Kini aku sadar tubuh ini benar-benar tak punya daya. Namun jika aku tetap terdiam seperti ini, tak akan ada yang berubah. Dua sosok makhluk besar kini nampak menjauh dari badanku menuju arah lain. Terlihat batu besar di atasnya duduk seorang perempuan dengan posisi tangan terikat. Tak salah lagi, itu adalah Ana. Aku berdiri dengan keadaan kaki yang masih bergetar hebat. Aku tak lagi memperdulikan pertanyaan yang harus berkecamuk di dalam pikiranku tentang apa, kapan, di mana dan saat ini aku berada. Aku mencoba terus menguatkan mentalku. Keberanian seseorang akan bangkit jika melihat sosok yang ia cintai dalam bahaya. Kini aku tak akan peduli lagi apakah ini mimpi atau nyata adanya. Memberi ireng, peliharaan siapa kamu? Sampai berani kamu mengganggu aku dan calon istriku. Aku berteriak kencang kepada dua makhluk hitam itu. Mereka tampak kegirangan, melompat-lompat, bertepuk tangan di sebelah Ana yang melihatku dan hanya bisa terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Air mata terus mengalir keluar dari kedua matanya. Salah satunya berlari ke arahku, mencoba menyerangku. Aku pun segera lari menjauh darinya. Buru-buru aku terus memikirkan banyak cara. Terlihat ada batu sebesar genggaman orang dewasa dan dengan sigap aku mengambil batu tersebut. Panas kini aku rasakan di tangan kananku. Lekas aku lempar batu itu dan untungnya tepat mengenai mukanya. Sosok tersebut jatuh tersungkur ke tanah.
Ia bangkit lagi dan berusaha datang ke arahku. Ada hawa lain yang aku rasakan di sekitaran tubuhku. Batu biru yang berada di kantung celana tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Aku terus berlari menggerakkan tubuh semampuku. Akar pohon seperti tiba-tiba ada di sekitaran kakiku, menyulitkan gerak kaki dan membuat aku terjatuh. Tak ingin terlalu berlama-lama dalam posisi ini, segera aku bangkit dan menghindari dari makhluk hitam yang jaraknya semakin mendekat. Tepat sebelum bangkit, segera tangan ini mengambil batu lagi. Aku melempar kuat-kuat batu itu yang sebelumnya sempat dibacakan doa sebisaku. Batu melesat dengan kencang, kini tepat mengenai kepala makhluk hitam itu. Yang aku pikir dia adalah memberi ireng. Gerakannya berhenti, tubuhnya ambruk ke tanah. Pelan-pelan badannya mulai menghilang, melebur dengan angin yang berhembus melewati sela-sela pohon salak. Rasa percaya diri hadir kembali. Manusia tak seharusnya takut dengan makhluk jadi-jadian seperti itu. Aku tak tahu dengan apa yang terjadi saat ini. Yang bisa dilakukan sebisa mungkin aku melawan. Sebisa mungkin aku segera melepaskan akar yang membelenggu Ana. Aku tanya sekali lagi, peliharaan siapa kamu? Kenapa mengganggu aku dan calon istriku? Ucapku dengan lantang kepada sosok hitam itu. Berani-beraninya kamu membunuh peliharaanku, ucap seorang laki-laki bergema ke seluruh penjuru hutan. Siapa kamu? Apa salahku? Apa salah calon istriku? Balasku bertanya. Namun tak ada lagi jawaban. Suara itu hilang tersapu sepinya malam. Tinggal satu lagi memedi ireng yang kini berdiri dan terus menatapku. Sepertinya ia bersiap untuk menyerang. Memedi ireng yang masih berdiri kini berlari ke arahku dan mencoba untuk menyerang. Dan mau tak mau harus aku hadapi. Aku mencoba membuat jarak agar aku bisa melemparnya dengan batu. Namun secara tiba-tiba akar pohon lagi-lagi seperti melilit pergelangan kakiku, mencoba menahan gerakanku dan membuat aku terjatuh kembali. Makhluk itu dengan cepat menghampiriku kemudian mengangkatku. Kedua tangannya mencengkram pundakku. Wajah seramnya menatapku. Mulutnya terbuka dengan taring panjang dan bau busuk yang keluar dari nafasnya. Daya cengkramannya sangat kuat membuat aku tak bisa bergerak. Pikirku, mungkinkah aku akan mati di tempat ini? Tiba-tiba gerakannya terhenti. Tepat di depan wajahku, aku melihat sebuah ujung keris menembus dadanya dengan darah hitam yang keluar. Keris itu berkali-kali ditancapkan ke dalam tubuh makhluk hitam tersebut. Terus ditancapkan. Teriakan keras menggema mengisi seluruh hutan. Suaranya berhenti. Cengkraman tangannya tak sekuat tadi. Akhirnya sosok itu menghilang menjadi debu yang terbang tersapu oleh angin. Bapak, ini benar Bapak. Ucapku mencoba mempercayai apa yang aku lihat. Sosok seorang pria yang tak asing berdiri di depanku. Iya Le, aku bapakmu. Untung saat aku datang tepat waktu, kamu masih bisa selamat, ucap bapak dengan tenang. Sosoknya berbeda dari biasanya, mengenakan baju tradisional Jawa berwarna hitam. Dengan belangkon beliau kenakan. Hal pertama yang membuat aku ragu sosok tersebut adalah bapak ketika melihat kedua kakinya sempurna. Sedangkan bapak yang aku kenal adalah seorang difabel dengan satu kakinya yang kurang sempurna. Ini wujudku di sini, jangan terkejut ya Le. Kalau dikatakan ini mimpi, ya mungkin. Tapi yang jelas kamu dibawa ke alam demit dengan orang yang tak senang lagi sama keluarga calon istrimu, ucap bapak menjelaskan. Aku segera menuju ke arah Ana. Namun akar pohon itu terlalu kuat untuk mengikat tangannya, membuat aku bersusah payah untuk membukanya. Belum juga aku selesai melepaskan ikatannya, aku melihat banyak ular berwarna hitam pekat keluar dari dalam hutan. Jumlahnya sangat banyak membuat kami semua terkepung. Pak, ularnya banyak sekali. Aku mencoba memperingatkan bapak. Gak usah takut, ini cuma tipu daya dukun gemblung, tidak usah mundur. Kini bapak duduk dengan posisi menyila. Mulutnya seperti sedang mengucap sesuatu, entah mantra atau doa, aku pun tak tahu. Ular-ular dengan berbagai ukuran terus bergerak ke arah kami dengan cepat, membuat ruang gerak kami semakin sempit, seakan mereka ingin menyudutkan kami. Bapak duduk menyila dengan keris di tangannya diangkat tinggi ke atas. Setelahnya dengan cepat keris bapak tertancap ke tanah. Ular-ular yang bergerak perlahan berhenti sesaat. Selanjutnya kelompok ular tersebut berbalik arah menuju tempat asal mereka. Tunjukkan wajahmu kalau berani. Jangan cuma bersembunyi di tempatmu. Kamu sudah berani mengganggu keluargaku. Hadapi aku sekarang, ucap bapak dengan suara lantang ke segala penjuru hutan.
Saya bukan orang goblok seperti yang sampean pikirkan. Saya tahu sosok apa yang berada di belakang sampean. Suara itu keluar kembali dari sudut hutan. Sebenarnya ada apa urusan kamu mengganggu keluargaku? Tanya bapak ke semua penjuru hutan. Sampean tidak perlu tahu. Urusannya dengan keluarga anak perempuan itu, bukan dengan anakmu. Aku dendam dengan keluarga itu sudah lama. Aku ingin keluarga anak perempuan itu hancur pelan-pelan. Ucap sosok suara tersebut penuh amarah. Itu bukan hakmu. Nasib orang tidak ditentukan dengan tindakanmu. Sekarang sampean pilih, kembalikan anak-anakku atau sekarang keluar menghadapi aku. Tantang bapak pada sosok tersebut. Aku tidak akan selesai di sini. Saat datang waktunya, aku akan datang lagi. Aku tidak senang keluargamu ikut campur. Ingat, aku akan datang lagi. Ucap sosok suara di balik kegelapan. Ya sudah kalau begitu, sekarang kembalikan anak-anakku. Ku beri satu peringatan, jangan berani-berani mengganggu lagi. Mulai sekarang apa yang menyerang anakku, aku kembalikan lagi. Pinta bapak dengan sosok suara tersebut. Namun suara itu tidak terdengar lagi, seperti hilang bersama dengan pekatnya malam. Bapak kini datang ke arah kami berdua. Dengan kerisnya beliau melepaskan Ana dari akar pohon yang mengikatnya. Bapak, kenapa nggak diberi pelajaran atau dihabisi saja, Pak? Orang-orang seperti itu bukannya berbahaya di saat dilepaskan? Tanyaku pada bapak. Bukan hakku, Gung. Manusia tidak punya hak untuk mengambil nyawa orang lain dengan sengaja. Ucap bapak dengan serius. Tapi Pak, udah, kamu tenang aja. Dia nggak akan datang lagi, tak akan kembali lagi. Ada hal yang nanti perlu kamu lakukan. Ucap bapak yang memotong kata-kataku. Hal apa Pak yang perlu saya lakukan? Tanyaku kembali. Ada yang akan datang, biar beliau yang menjelaskan. Dari beliau kamu dapat batu itu. Sekarang kalian duduk menyila di depanku. Ucap bapak sambil mengarahkan posisi kami duduk. Kami melakukan apa yang bapak minta. Aku dan Ana duduk sejajar tepat di depan bapak yang masih berdiri. Aku pikir mungkin ini cara yang dilakukan bapak agar kami berdua bisa kembali ke tempat semula. Cah Bagus, Cah Ayu, ada yang mau membuat dirimu celaka? Suara seorang perempuan terdengar dari arah belakangku. Bau wangi bunga disertai dengan gemericik gelang kakinya yang terdengar semakin mendekat. Hawa aneh seperti menyelimuti tubuhku. Kepala tak bisa kugerakkan ke belakang, bermaksud melihat sosok tersebut. Kini langkahnya melintas di sebelahku. Kain batik yang ia kenakan mengingatkan aku akan sosok yang muncul di rumah. Le, apa yang kamu ketahui ternyata benar terjadi ya? Kamu terpancing keluar dan melanggar bingit. Untung dirimu sudah dilindungi. Untung kamu masih mengerti batas yang akan kamu lewati. Baumu harum, darahmu manis. Banyak pembedi yang menginginkan kamu. Katanya halus mendayu. Anda siapa? Tanyaku penasaran. Apa bapakmu tidak cerita? Apa kamu lupa? Wanita tua yang duduk saat malam di pojokan rumah. Ucap sosok wanita itu dengan senyum manisnya. Maaf, saya nggak terlalu paham. Ucapku dengan bibir bergetar. Ya sudah, nggak masalah. Sebut saja aku Nyai Sekar Banuwati. Aku titip batu biru itu. Gunakan sesuai apa yang diarahkan oleh bapakmu ya, Le. Tutur halus sosok wanita tersebut. Iya Nyai, ucapku dengan kepala yang masih tertunduk. Duk, Cah Ayu, jadilah pendamping cucuku. Jadilah istri yang terkasihi, pendamping yang setia, susah dan senang, menua bersama, sampai mati memisahkan kalian berdua. Enjeh Nyai, jawab calon istriku dengan lirih dengan mulut yang juga sama bergetar. Sosok itu lalu mengelus kepala kami berdua, lalu berjalan kembali ke arah belakang kami. Gemericik gelang kaki yang ia kenakan terdengar semakin menjauh. Bau wangi yang tadinya menyeruak seperti ikut mengantarkan kepergiannya. Kini keberadaannya tidak aku rasakan lagi. Bapak masih berdiri dan pandangannya tak lepas menyorot ke arah kami berdua. Sepertinya akan ada pesan yang ingin bapak sampaikan kepadaku. Gung, setelah kembali nanti tanam batu biru itu di dalam rumah calon mertuamu. Lalu adakan pengajian setiap malam Jumat. Doa yang dipanjatkan akan membantu rumah itu terbebas dari orang yang tidak senang dengan keluarga calon istrimu. Ucap bapak dengan nada yang serius. Baik Pak, akan saya laksanakan.
Nanti saya sampaikan kepada orang rumah. Ucapku mengerti akan apa yang diperintahkan oleh bapak. Pulanglah, sudah banyak yang menunggu, sudah banyak yang khawatir. Perintah bapak kepadaku. Aku pun mengikuti apa yang diarahkan oleh bapak. Kini kami berdua menutup mata masing-masing. Hembusan angin terasa berbeda, terasa semakin kencang, membuat aku tak bisa mendengar apapun. Sedikit demi sedikit kesadaranku pun mulai menghilang. Aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Tubuhku menjadi mati rasa. Lambat laun kini aku mulai merasakan tubuhku. Hangat kini terasa ke seluruh badan. Sayup-sayup terdengar suara tangis dan orang-orang yang sedang membacakan ayat suci. Tak ingin berlama-lama menimbun tanya, segera aku buka mata dengan perlahan. Langit-langit rumah dengan lampu menyala adalah hal yang pertama kali aku lihat. Aku mencoba bangkit dari tidurku. Tak lama berselang, pelukan hangat aku rasakan dari Ana yang menangis sesenggukan. Aku takut, Le. Aku berharap yang terjadi semua tadi adalah mimpi. Ucap Ana menyadarkanku yang saat ini mulai paham. Aku sudah kembali lagi di tempat semula, yaitu rumah. Ya Allah, akhirnya kalian berdua sadar juga. Kami semua khawatir. Pak Mantri bilang kalau kalian seperti mengalami koma. Ucap ibu calon mertuaku. Gung, apa yang sebenarnya terjadi? Kalian berdua bisa pingsan barengan? Tanya Mas Bambang kepadaku yang masih kebingungan. Aku melihat keluarga calon istri sudah berkumpul, seperti sedang melakukan sesuatu. Hal terakhir yang kuingat dari rumah ini adalah aku jatuh saat ingin menolong Ana. Mas, jam berapa sekarang? Ucapku pada Mas Bambang. Sudah mau sore ini, sudah hampir mau jam 5. Ucap Mas Bambang santai sambil terus memperhatikanku. Ada yang ingin saya lakukan, tolong bantu saya. Pintaku dengan keadaan yang masih setengah sadar. Tolong buat lubang di tengah rumah ini, pecahkan satu keramik agar bisa membuat lubang. Perintahku pada Mas Bambang. Buat apa, Gung? Jangan mulai aneh-aneh, fokus sama pernikahanmu. Ucap Mas Bambang. Nurut aja Mas sama apa yang diperintahkan oleh Agung, biar nanti saat dia sudah baikan, dia bisa menjelaskan lebih banyak. Sambung Mbak Siwi yang datang dengan membawa 2 gelas teh hangat. Bu, boleh saya lakukan apa yang diperintahkan oleh Agung? Tanya Mas Bambang pada ibu calon mertua. Lakukan saja Bang, aku percaya ada hal baik yang ingin disampaikan oleh anak itu. Ucap ibu mertua menyetujui. Mas Bambang pun bergegas pergi ke belakang mengambil linggis. Setelahnya bunyi gaduh keramik yang beradu dengan besi terdengar setelah ia menentukan posisi mana yang ingin ia lubangi. Aku masih terdiam dan termenung, terus mengingat ada sesuatu yang sepertinya kurang dalam pikiranku. Ya Allah Bu, benar ini sudah jam 5 sore. Aldi bagaimana? Tanyaku dengan rasa khawatir yang terus naik. Sudah, diminum dulu tehnya, biar kamu tenang. Dan kamu juga An, minum dulu tehnya, nanti sambil dijelaskan. Ucap Mbak Siwi. Aku pun langsung meminum teh hangat yang sudah disediakan, mengobati rasa dahaga dan menambah hangat tubuh di suasana dingin pegunungan. Sambil minum, aku terus memperhatikan wajah calon istriku yang kini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Ya sudah, saya jelaskan ya, ucap calon bapak mertua. Monggo Pak, silakan, saya akan dengar. Gung, masalah saudaramu itu sudah selesai. Ternyata benar mereka tersesat di desa atas. Yang anehnya mereka benar-benar seperti terkepung dengan jurang di kanan kiri di kebun salak. Di bagian belakang tanjakan panjang yang membuat mobil susah bergerak. Ucap bapak perlahan sambil mengatur nafas. Beberapa saudara tadi pagi berangkat membantu proses evakuasi. Ada sekitar 10 orang yang meluncur ke tempat tersebut. Mereka menggunakan mobil jenis Colt agar bisa mencapai medan itu. Jalanan di sana masih rusak total akibat tanah longsor yang terjadi bulan Maret lalu. Kabarnya pemerintah kabupaten sudah menyusun rencana untuk perbaikan. Selanjutnya biar Tono yang menjelaskan lebih lengkap. Lanjut penjelasan dari bapak calon mertua. Lalu bagaimana proses evakuasi tadi? Tanyaku yang semakin penasaran. Gini Mas, memang sudah tidak masuk ke nalar. Posisi mobil itu sudah melewati desa atas, berada di perkebunan dekat situ. Yang jadi pertanyaan itu, mobil kok bisa ya tidak merasakan jalanan yang hancur? Kami yang tadi membantu juga mendapatkan jawaban yang sama dari sedulur jenengan. Jalanan yang mereka lewati itu halus dan bagus. Ucap Mas Tono, salah satu saudara yang ikut membantu proses evakuasi.
Warga desa atas juga sudah berkumpul saat kami tiba. Mereka juga sudah membantu untuk menarik dengan truk dan tali tambang yang mereka kaitkan ke mobil dan truk, tapi mobil nggak bisa bergerak. Akhirnya kita coba dengan menggunakan mobil Colt. Hasilnya sama saja. Tanah basah membuat ban mobil jadi slip. Kami kesulitan dalam menarik mobil sedulur jenengan. Ucap lagi dari Mas Tono. Lalu akhirnya bagaimana? Tanyaku kembali dengan penasaran. Saat warga mulai ramai, ada suara dari seorang laki-laki yang berteriak, "Sudah, pakai tangan aja, ditarik bareng-bareng talinya." Ya akhirnya sekitar 30 orang menarik mobil itu secara gotong royong. Alhamdulillah mobil bisa kembali ke jalan yang benar. Lanjut Mas Tono dengan senyum di wajahnya, membuat aku lega mendengarkannya. Tapi tadi ada yang aneh loh Mas, celetuk kembali Mas Tono. Aneh gimana Mas? Tanyaku dengan penasaran. Jadi orang yang teriak itu tadi kami kira warga desa atas, tapi warga setempat malah bertanya, apakah orang yang teriak tadi adalah warga dari desa bawah. Akhirnya kami semua kebingungan, karena setelah mobil berhasil kembali ke jalur, orang tersebut sudah gak ada lagi. Tapi ya udahlah, yang penting proses evakuasi berjalan dengan lancar, ucap Mas Tono. Lalu proses evakuasi rampung jam berapa Mas? Tanya Ana pada Mas Tono. Rampung sekitar jam 10-an. Kami berangkat dari sini jam setengah 8 pagi. Agak susah. Setelah sampai ke bawah jembatan yang longsor itu, mobil juga kembali ditarik lewat jalur darat. Susah lah pokoknya, jalanannya kan hancur, jawab Mas Tono atas pertanyaan Ana. Setelah itu Tono dan yang lainnya menuntut mereka sampai ke jalan provinsi, takut kalau kesasar lagi. Sambung bapak menutup cerita proses evakuasi. Gung, udah selesai ini, tanahnya sudah digali, ucap Mas Bambang. Aku pun langsung berdiri dari tempatku duduk. Aku singkirkan semua selimut dan kain yang sedari tadi membalut tubuhku. Emangnya mau buat apa sih? Mas Bambang masih penasaran. Aku diam tak menjawab pertanyaan Mas Bambang terlebih dahulu. Ku keluarkan bungkusan kain putih dari kantung celana. Setelah aku buka, batu biru itu memancarkan sinar tipis yang membuat semua orang yang berada di rumah itu melihat ke arahku. Saya tanam batu biru ini di rumah. Semoga saja bisa membawa hal baik jadi tolak bala. Ada orang yang tidak suka dengan keluarga ini terkait dendam saat kalah perebutan lahan garapan. Ucapku mengumumkan kepada semua yang hadir. Oh, sebenarnya kamu sudah tahu Gung. Orang itu yang selama ini mengganggu dan membuat susah keluarga kami. Segala usaha sudah dilakukan, tapi selalu diganggu oleh orang tersebut, ucap ibu calon mertua. Saya hanya dapat pesan dan melaksanakan perintah dari ibu, ucapku pada semua. Apa mau dihajar aja orang seperti itu? Ucap Mas Bambang dengan emosi. Gak usah Mas, segala hal jahat pasti akan ada balasan dari Sang Pencipta. Mulai dari sini mudah-mudahan gak ada lagi gangguan. Setelah batu ini aku tanam, tolong setiap Jumat malam diadakan pengajian, lantunkan doa dan sholawat, agar rumah semakin hangat dan dapat terhindar dari mara bahaya, ucapku lagi pada semua. Setelah pembicaraan itu, aku bungkus kembali batu biru dengan kain putih. Segera aku tanam ke dalam tanah yang sudah aku lubangi. Selanjutnya aku tutup kembali lubang tersebut dengan bantuan Mas Bambang. Perintah dari Bapak sudah aku laksanakan. Segalanya telah terjadi. Kini aku masih terduduk lemas memikirkan rentetan peristiwa yang bisa aku katakan tak masuk akal. Namun pada kenyataannya terjadi. Tapi dalam diam aku bersyukur semuanya bisa aku lalui. Calon istriku masih tampak terpukul, terduduk lesu sambil terus memeluk bantal yang ada di depannya. Duk, kamu tenang ya. Sekarang kita sudah kembali. Istirahat, masih banyak yang perlu kita lakukan esok hari, ucapku menenangkan Ana. Iya, gak ada kurang satu apapun dari kita. Kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Aku istirahat sekarang, ucap Ana berpamitan. Ya sudah, kalau gitu aku telepon Aldi dulu. Aku harus tahu kabarnya bagaimana. Kemungkinan saat ini dia sudah di rumah kalau berangkat tadi pagi. Pungkasku mengakhiri pembicaraan. Selanjutnya aku segera menghubungi Aldi. Mungkin saat ini dia sudah beristirahat tenang di rumahnya. Berangkat dari Banjarnegara sedari pagi, jika perjalanan lancar dia akan tiba di Tegal saat siang hari. Assalamualaikum, halo Di. Aku mengawali pembicaraan. Waalaikumsalam Mas Agung, gimana Mas? Ini aku baru sampai Tegal, sambung Aldi dari balik telepon. Loh, kamu baru sampai Tegal? Kok bisa? Tanyaku pada Aldi dengan penasaran. Mas, hal aneh terjadi lagi tadi Mas,
Aldi berkata dengan buru-buru. Apalagi Di? Kenapa lagi? Jadi kami semua kelelahan, tertidur di perjalanan pulang. Semalaman kami semua belum tertidur. Kendali kemudi masih dipegang oleh Pak Supir. Kami percaya karena beliau paling siap dalam keadaan saat itu. Lalu, apa yang terjadi di perjalanan pulang? Tolong katakan segera dan jangan bertele-tele. Kami semua lewat jalur yang sama. Beberapa kali aku terbangun tapi mobil masih terus berjalan. Rasanya perjalanan pulang kali ini sangat panjang. Sadar-sadar aku melihat jam tangan, ternyata sudah sore. Sedari tadi Pak Supir terus membawa kami berputar-putar di kota Tegal. Aku tahu itu setelah mobil melewati 3 kali tempat yang sama. Jawab Aldi yang terus menjelaskan peristiwa aneh yang terjadi. Loh, beneran muter-muter? Itu supir kenapa sih? Apa kalian gak ada yang kebangun gitu? Tanyaku memastikan. Tidak Mas, kami semua tertidur pulas. Entah karena kelelahan atau hal lain. Dan saat mobil sudah 3 kali melewati tempat yang sama, aku segera membangunkan Mas Min. Lalu aku ceritakan apa yang terjadi. Pak De Duluk sempat emosi, hampir aja terjadi ketegangan. Namun Mas Min menyadarkan Pak Supir dengan menepuk pundaknya. Sambung Aldi. Terus gimana? Ya, Pak Sopir tersadar dengan raut muka kebingungan, seperti orang linglung. Akhirnya kami semua mengarahkan jalan agar Pak Supir segera mengantarkan kami ke tempat tujuan. Ucap Aldi mengabarkan. Aku hanya bisa membatin, sampai di Tegal pun mereka masih mendapat gangguan oleh hal-hal yang tak masuk akal. Terus sekarang keadaanmu gimana? Apa sudah sampai rumahku? Tanyaku kembali. Sudah Mas, sampai sore hari. Sekarang kita semua masih dikasih wejangan sama Pak D, sembari dibersihkan. Takut ada yang masih ikut. Ucap Aldi menjelaskan. Sayup-sayup aku mendengar suara azan maghrib berkumandang. Tak terasa peristiwa ini berjalan selama itu. Di, boleh kamu kasih teleponnya ke bapakku? Ada hal yang ingin aku tanyakan. Baik Mas, bisa. Selanjutnya Aldi menyerahkan handphonenya ke bapak. Halo Le, Gung, gimana kabarnya? Apa sudah baikan? Tanya bapak mengawali pembicaraan. Alhamdulillah Pak, sudah baikan. Aku sudah laksanakan apa yang Bapak perintahkan tadi. Ya sudah kalau gitu, kamu bisa tenang sekarang. Mudah-mudahan itu semua bisa bekerja dengan baik. Tak ada lagi gangguan. Semuanya kita serahkan pada Sing Gawe Urip. Kita hanya bisa berusaha. Gusti Allah yang memutuskan ya Le. Iya Pak, benar. Bagaimana keadaan para saudara di situ? Tanyaku pada Bapak. Semuanya baik. Aldi, Duluk sama Min masih aman. Yang kasihan itu Pak Sopir. Loh, memangnya kenapa Pak Sopir Pak? Ya, semua kan ada sangkut pautnya. Semua ada sebab dan akibat. Pak Sopir itu ketempelan 2 makhluk halus. Loh, kok bisa gitu ya? Aku sudah kasih tahu beberapa kali Pak Supir untuk klakson saat lewat pohon besar atau jembatan. Ya kalau memang gak percaya hal mistis, apa susahnya kalau dilakukan? Apa dosanya? Tanyaku pada Bapak. Apa yang diyakini seseorang memang tidak bisa dipaksakan, Gung. Ya mungkin ini sudah jalannya. Yang penting kamu dan yang lainnya selamat. Pak Supir pertama kali kena di jalan sekitaran Pemalang. Lalu ada yang nambahin lagi di sekitar Pohon Salak. Kayaknya memang sengaja. Ucap Bapak. Sengaja gimana Pak? Ya itu, yang suka ganggu istrimu. Seperti sengaja membuat kamu semua melanggar pingit agar kalian celaka. Tapi untungnya semua bisa dihindari. Aduh, licik sekali sih Pak. Kalau tidak suka kenapa tidak diselesaikan cara baik-baik? Ucapku kembali. Ya, kamu kan sudah tahu jawabannya. Orang itu punya dendam, ingin menyiksa keluarga Ana secara perlahan sampai puas. Orang yang punya dendam gak akan mau menyelesaikan masalah sebelum semua nafsunya itu akan terbayar dengan tuntas. Ya sudah, mungkin ini tugasmu dan tugas keluarga kita untuk memotong tali dendam yang tak ada ujungnya. Ucap Bapak secara perlahan. Bener Pak, yang penting niatan kita baik. Ya sudah, sekarang kamu konsentrasi sama pernikahanmu. Besok kami semua datang. Tolong bilang ke semua orang yang terlibat, jangan ceritakan kejadian ini. Bapak juga sudah bilang pada Aldi dan semuanya untuk tidak usah menceritakan hal ini ke yang lain. Takut malah membuat semuanya jadi was-was. Perintah Bapak. Baik Pak, akan saya bicarakan hal ini pada yang terlibat proses evakuasi juga. Yo wes Gung, kamu sekarang istirahat. Aku tutup ya teleponnya. Jangan lupa jaga kondisimu. Ingat proses akad besok. Jangan lupa saat mengucapkan kalimatnya. Gak lupa Pak, kan sudah dihafal berulang kali. Ya sudah, salam untuk semua ya Pak. Saya tutup teleponnya. Sehat selalu Pak. Sambungku mengakhiri percakapan. Kini langit sudah berubah menjadi gelap.
Malam bertemu malam lagi. Aku harus menuntaskan tugas yang ternyata berkaitan dengan pernikahan serta keluarga calon istriku. Tak menunggu lama, segera aku katakan pada semua tentang pesan dari bapak. Beruntung saat ini mereka masih berbincang di ruang tengah keluarga. Hari itu menjadi hari yang paling diingat dalam hidupku dan juga calon istriku. Segalanya yang aku alami benar-benar tidak masuk di nalar manusia. Semuanya terasa janggal, namun ada kenyataannya. Hidup memang selalu punya misteri sendiri. Kini aku berusaha sesegera mungkin untuk melupakan hal yang terjadi walaupun sulit. Pernikahan dan prosesi akad nikah sudah dinanti di depan mata, dan fokus pikiranku adalah hal tersebut. Kini malam telah tiba, kami pun bisa beristirahat, walaupun sesekali mimpi buruk masih menghantui. Singkat cerita, pagi itu November 2016 tepat pukul 9 pagi aku mengucapkan sumpah suci dengan Ana untuk bersama melangkah pada tahapan yang lebih tinggi dalam hubungan kami. Menua bersama sampai ajal memisahkan, namun tak disangka tangis Ana pecah di saat aku selesai mengucapkan sumpah. Aku paham betul pasti ada imbas yang akan terjadi setelah kejadian malam itu, menimbulkan trauma mendalam pada dirinya. Jauh dalam hati saat itu aku tidak bisa memproses emosi mana yang harus aku rasakan. Ketakutan, rasa khawatir, bingung seketika berubah dalam beberapa jam menjadi kebahagiaan. Namun tetap saja bayang-bayang akan peristiwa itu tidak bisa hilang begitu saja. Segalanya bisa dihadapi bersama. Kini kami sudah dipersatukan dalam ikatan untuk terus menaiki satu kapal yang melaju mengarungi lautan kehidupan. Hujan badai, debur ombak, dan angin yang terus bertiup harus kami terima dan hadapi bersama. Bertumbuh dalam kasih dan terus berbagi dalam kesederhanaan. Hidup untuk menua bersama hingga akhir usia memisahkan.